Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa memulai aktivitas belajar kita walaupun saat ini kita tengah dilanda pandemi COVID-19. Mudah-mudahan hal itu tidak menyurutkan semangat kita dalam mencari ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dalam segala aktivitas. Amin ya Allah. Baik anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Baru kemarin kalian ada di kelas 1 atau kelas 10, sekarang kalian sudah naik ke kelas 11. Untuk pelajaran informatika di kelas 11 ini, materi yang akan disampaikan ini nanti kita akan belajar tentang Microsoft Excel ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Wildan Nugraha. Saya di sini mengajar sebagai guru informatika. Mungkin sebelumnya ada yang sudah belajar dengan saya di kelas 10 atau sekarang ada yang baru kali ini ya belajar dengan saya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam praktek Microsoft Excel, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu manfaat, kegunaan atau fungsi dari Microsoft Excel. Di sini ada 4 poin yang akan saya jelaskan ya. Yang pertama ini adalah fungsi dan kegunaan Microsoft Excel. Kemudian yang kedua manfaat Excel. Yang ketiga kelebihan dari Microsoft Excel. Dan yang keempat adalah kekurangan dari Microsoft Excel ya. Kita bahas poin yang pertama dari Microsoft Excel ya. Fungsi dan kegunaan Microsoft Excel. Yang pertama, Microsoft Excel ini berfungsi untuk membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, serta meringkas data. Fungsi lainnya, kita bisa melakukan perhitungan aritmatika dan statistika, kemudian membuat berbagai macam grafik diagram, melakukan analisa atau riset dari harga, membuat daftar hadir serta daftar nilai sekolah maupun universitas, melakukan perhitungan dari hasil sebuah penelitian. Poin yang pertama. Yang kedua adalah manfaat dari Microsoft Excel. Apa saja manfaat menggunakan Microsoft Excel? Microsoft Excel ini memiliki banyak sekali manfaat untuk mempermudah pekerjaan Anda, atau manfaat menggunakan Microsoft Excel antara lain. Yang pertama adalah dalam bidang akuntansi. Contoh dari penggunaan program Microsoft Excel dalam bidang akuntansi adalah menghitung jumlah laba atau rugi suatu perusahaan, kemudian mencari besarnya keuntungan selama satu periode, atau menghitung gaji karyawan dan lain sebagainya. Kemudian manfaat yang kedua dalam kalkulasi matematis. Kalkulasi matematis ini digunakan untuk mencari data dari hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta berbagai macam variasi lainnya. Yang ketiga adalah pengelolaan data. Pemanfaatan Excel untuk pengelolaan data yaitu untuk pengelolaan database statistik, mencari nilai tengah, rata-rata, dan pencarian nilai maksimum serta nilai minimum sebuah data dan lain sebagainya. Manfaat selanjutnya adalah pembuatan grafik. Excel dapat digunakan untuk membuat grafik. Misalnya grafik perkembangan jumlah penduduk selama 1 tahun,
Atau contoh lainnya, grafik perkembangan jumlah siswa pada lembaga pendidikan, grafik kunjungan siswa ke perpustakaan, atau misalkan grafik yang sekarang lagi ngetren, grafik peningkatan jumlah virus corona. Itu salah satunya ya. Kemudian contoh selanjutnya adalah operasi table. Dengan jumlah baris pada Microsoft Excel yang mencapai 1.084.576 dan jumlah kolom 16.384, maka Anda tidak akan merasa kesulitan apabila melakukan input data yang membutuhkan jumlah kolom dan baris yang sangat banyak ya. Manfaat lainnya, itu sampai operasi table ya. Yang ketiga adalah kelebihan dari Microsoft Excel. Apa saja sih kelebihan dari Microsoft Excel? Nah, berikut ini adalah beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Microsoft Excel. Pertama adalah organisasi data. Nah, salah satu manfaat terbesar dari Excel adalah kemampuan untuk mengatur sejumlah besar data dengan teratur, di mana spreadsheet-nya mempunyai kelogisan dan grafik yang bagus. Dengan adanya data yang terorganisir, maka akan mudah melakukan analisa data serta mencerna hasil pekerjaan, terutama bila digunakan untuk membuat grafik dan presentasi data visual lainnya. Kelebihan lainnya yang kedua adalah formula Excel. Nah, Excel ini dapat menghitung angka-angka hampir seketika. Melakukan perhitungan dengan Microsoft Excel jauh lebih mudah daripada menggunakan kalkulator. Namun demikian hal ini tergantung pada pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan Excel, seperti bagaimana menerapkan rumus-rumus Excel yang digunakan untuk menghitung cepat suatu persamaan sederhana maupun rumit dengan menggunakan data dalam jumlah yang besar. Nah, fungsi lainnya adalah, kelebihan lainnya adalah dukungan pihak ketiga. Excel pada dasarnya dianggap sebagai standar terbaik untuk perangkat lunak spreadsheet dan dapat dinikmati pada sejumlah perangkat lain, termasuk pada smartphone atau tablet yang sekarang kebanyakan digunakan ini ya. Kebanyakan program spreadsheet lainnya juga memperbolehkan untuk mengimpor lembar Excel ke format asli mereka dan mengekspor spreadsheet mereka sendiri sebagai file Excel. Nah, itu adalah dukungan pihak ketiga ya. Kemudian integrasi dengan Microsoft Office. Sebagai bagian dari Microsoft Office, Excel bekerja pada hampir setiap bagian lain dari perangkat lunak Microsoft Office. Spreadsheet pada Excel dapat dengan mudah ditambahkan pada Microsoft Word, Microsoft PowerPoint untuk membuat presentasi laporan dinamis dan lebih visual. Nah, contohnya misalkan kita membuat surat dalam Microsoft Word atau membuat sertifikat dalam Microsoft Word ya. Nah, datanya itu bisa diambil dari Excel ya dengan menggunakan mail merge misalnya. Jadi data Excel bisa ditarik ke dalam Microsoft Word ya. Itu kelebihan dari Excel. Kemudian yang terakhir adalah kekurangan. Kekurangan Microsoft Excel yang pertama adalah butuh banyak latihan. Selain memiliki kelebihan, wajar jika Microsoft Excel juga memiliki kekurangan. Kekurangan Microsoft Excel antara lain yang pertama adalah butuh banyak latihan. Ketika hampir semua orang bisa menggunakan Excel dan mulai mengisi tabel dan mendapatkan manfaat penuh dari berbagai fiturnya, pengguna Excel masih membutuhkan banyak latihan agar mahir menggunakannya. Pengguna yang tidak terbiasa menggunakan sintaks atau cara penulisan rumus Excel dalam suatu perhitungan dan menggunakan fungsi lainnya, maka pengguna Excel akan menghadapi rasa frustasi atau kesal
karena belum mempunyai pemahaman yang kuat. Nah, jadi dalam Microsoft Excel ini kita harus banyak latihan supaya tidak lupa, karena kalau belajar komputer ini ya, kadang hari ini kita bisa melakukannya, tapi esok hari kita belum tentu, kadang lupa, kadang uh, lupa langkahnya atau lupa rumusnya. Nah, makanya dalam pembelajaran informatika ini, jadi diharapkan kalian untuk mencatat apa yang poin-poin apa yang penting, misalkan rumus, kemudian langkah-langkahnya itu kalau bisa dicatat agar tidak lupa lagi ya. Nah, kemudian kekurangan yang kedua adalah kesalahan perhitungan. Nah, gimana ini bisa jadi kesalahan perhitungan? Ketika fungsi perhitungan otomatis Excel membuat kelompok perhitungan dalam jumlah yang besar terlihat, sebenarnya hal itu tidak tepat karena sebenarnya tidak benar-benar mudah. Hal ini dikarenakan program Excel tidak memiliki sarana untuk memeriksa kesalahan yang dibuat pengguna selama proses entry data. Misalkan kita membuat rumus Excel ya. Rumusnya itu misalkan kurang koma atau kurang tanda kutip, itu maka akan gagal dan Excel itu tidak bisa memberitahukan apa rumus yang salah dalam penulisan ini gitu. Jadi masih ada kekurangannya. Kemudian yang ketiga adalah memakan waktu. Nah, memasukkan data secara manual ke Excel bisa saja membutuhkan waktu yang sangat lama, terutama jika pengguna memiliki banyak data untuk dimasukkan. Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk secara manual untuk memasukkan data yang sangat tidak efisien. Jadi sangat membutuhkan waktu yang lama. Misalkan data yang ada 1000 data, itu kalau kita ketik satu-satu membutuhkan waktu yang lama. Dan yang terakhir adalah ongkos atau biaya akses. Nah, menggunakan Microsoft Excel asli tidaklah gratis. Nah, versi berbasis cloud dari Excel memerlukan langganan untuk Office 365. Sedangkan edisi desktop dipatok dengan harga beli yang tidak murah, terlebih untuk kalangan pengguna rumahan. Jadi kalau kita ingin beli lisensi asli dari Microsoft itu cukup mahal ya. Nah, itu biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan agar datanya tidak gampang diproteksi ya. Nah, mungkin hanya itu saja yang biasa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.